Baik, kembali lagi ke Back Office Developer Vlog. Pada kesempatan ini kita akan coba membuat implementasi dari kontrak yang akan digunakan pada Back Office. Nah, seperti yang telah kita sampaikan pada video sebelumnya, pada Back Office kita menggunakan protokol buffer. Protokol buffer seperti yang sudah kita jelaskan bisa kita ibaratkan sebagai sebuah kontrak, di mana di situ ada service-service, kemudian diketahui juga apa saja parameternya dan apa responnya. Nah, sekarang kita akan coba mengimplementasikan protokol buffer yang sudah kita pelajari ke dalam aplikasi kita. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah IRD. Jadi IRD ini adalah sebagai dasar kita nanti untuk bekerja. Jadi di sini IRD ini adalah merepresentasikan kolom-kolom dari database. Kemudian yang kedua adalah editor. Editornya pada kesempatan ini kita menggunakan IntelliJ IDEA. Sebenarnya editor yang mensupport protokol buffer ada banyak. Selain IntelliJ IDEA ada juga VS Code. VS Code juga bisa. Nah, kedua-duanya tidak native ya, maksudnya tidak secara default mensupport protokol buffer, tetapi kita bisa menginstal plugin. Nah, sebelumnya silahkan teman-teman buka dulu IRD yang ada di dalam Slack yang sudah diposting oleh Mbak Iza. Kemudian buka juga IntelliJ IDEA-nya. Pada IntelliJ IDEA kita akan terlebih dahulu menginstal plugin. Caranya kalau dalam posisi kebuka begini, atau kalau misalnya di awal ada semacam dalam posisi kebuka ya. Jadi kita menggunakan dalam posisi kebuka. Di awal juga bisa, nanti ada di kayak semacam logo gear gitu. Ada di setting, kemudian pada setting yang terbuka mungkin di situ tidak nampak ya, tapi di sini muncul. Nanti buka setting, setelah di setting cari di menu kiri itu plugins. Nah, kemudian pada plugins ketikkan protokol buffer. Atau ketikkan protobuf juga bisa. Ketikkan protobuf, kemudian install protobuf support. Nah, kurang lebih URL-nya yang ini nanti akan saya masukkan ke dalam video ya, ininya, screenshot dan URL-nya. Tapi pada saat video ini direkam, kebetulan tidak masuk, tidak tercantum di situ. Tapi nanti akan kita masukkan, kita patch. Nah, setelah teman-teman menginstal, biasanya dia minta restart ya, di restart saja. Kemudian setelah nanti terbuka kembali, buka folder proto yang ada di dalam starter yang kita sudah clone kemarin. Ambil proto, kemudian buka. Nah, setelah terbuka, nanti teman-teman akan menjumpai kurang lebih struktur yang sama dengan yang ada di dalam file explorer. Nah, untuk praktek kali ini kita akan
coba membuat service untuk beberapa hal terkait keuangan. Nah, tepatnya adalah sub output. Jadi kalau di POK ya, itu kan ada beberapa istilah seperti program, kegiatan, output, sub output, komponen, subkomponen, akun, item, dan sebagainya. Nah, kesempatan ini kita akan bikin sub output. Nah, untuk melakukannya di sini sebenarnya sudah ada sih, tinggal kita buka saja filenya. Tetapi kalau kita mau bikin dari awal atau menggunakan yang ada, itu terserah kita. Tetapi biasanya sih satu service akan kita kelompokkan. Jadi service terkait keuangan atau terkait anggaran, terkait budget lah, kita masukkan ke dalam keuangan.proto untuk message-nya, untuk tipe datanya. Kemudian untuk service-nya sendiri kita masukkan ke dalam keuangan service.proto. Nah, buka kedua file tersebut. Kemudian panel kiri ini kita hide saja supaya tampilannya menjadi luas. Nah, kemudian buka juga representasi dari ERD-nya. Itu ada di Slack ya, nanti dibuka. Kemudian kita cari yang ini, TM sub output. Nah, langkah pertama ketika kita membuat kontrak semacam ini adalah kita memperkirakan atau mendefinisikan kira-kira apa saja sih service yang akan disediakan, kurang lebih begitulah. Contoh tadi tentang sub output. Langkah pertama kita definisikan service-nya dulu. Kita definisikan service-nya dulu di keuangan service.proto. Nah, kita buat satu buah service sub output service. Mohon maaf, sepertinya di video ada salah source. Mari kita lihat dulu. Nah, ini dia. Oke, ini sudah tersetup kembali. Oke, tadi saya ulangi sedikit ya. Buka keuangan.proto dan keuangan service.proto melalui panel kiri. Nah, kemudian buat satu buah service, misalnya service sub output service. Nah, untuk membedakannya dengan data, dengan message atau dengan tipe data, maka di sini kita tambahkan akhiran service. Kemudian setelah kita definisikan service-nya, ini mau service tentang apa, kita definisikan metodenya. Kita definisikan metodenya. Misalnya nih, tentang sub output nih ya. Misalnya nanti bakalan ada sub output by output gitu. Maka kita akan bikin definisi di sini, RPC by output. Kemudian kurung buka tutup, di dalamnya ini nanti kita akan isikan parameternya. Kemudian returns kurung buka tutup. Nah, di dalamnya ini akan kita isikan returnnya. Nah, pertama kita akan isikan parameternya dulu. Kira-kira kalau by output itu nanti parameternya apa sih? Nah, kita akan bikin misalnya parameternya nanti track ID dari outputnya. Jadi output track ID. Track ID itu kepanjangannya record ID. Jadi kemarin kita kesepakati ya, kita tidak menggunakan kode, tapi kita menggunakan
UUID ya, itu direpresentasikan di dalam record ID, dan itu sifatnya unik untuk semua hal, Nah, by output misalnya di sini kita jadi pada protokol buffer parameter itu tidak bisa lebih dari satu, parameter itu hanya satu. Jadi bagaimana kalau kita mempunyai parameter yang banyak nih, misalnya ada parameternya A, B, C, D, misalnya begitu ya. Maka parameter A, B, C, D tadi harus kita wrap ke dalam sebuah pesan. Misalnya samparam misalnya begitu, itu nama wrappernya, samparam, dan itu bertipe message samparam. Kemudian A, B, C, D kita masukkan sebagai atribut. Nah, dalam hal ini maka kita bikin suatu pesan wrapper untuk nge-wrap parameter tadi. Kita namakan misalnya request by output. Request di sini kita tambahkan untuk mendistinguish dengan return value-nya nanti. Nah, request by output ini nanti akan di mana sih kita taruh? Rencananya kita taruhnya nanti di sini. Dan untuk untuk membedakannya dengan yang lain, kita akan buat wrappernya lagi untuk semua hal terkait sub output. Misalnya kita bikin namanya message C sub output. Nah, ini C ini saya tambahkan aja untuk penanda bahwasanya ini sebagai wrapper atau sebagai outer class lah, mungkin semacam itu. Nah, kemudian request by output ini kita jadikan inner message. Ya sama aja sih, kita ketikkan message saja, message di dalam message itu mungkin kita sebut dengan inner message. Nah, kemudian setelah itu tadi kita tahu ya request by output itu parameternya apa aja sih. Nah, parameternya tadi kan kode output atau output rec ID, output rec ID. Nah, seperti language guide atau dokumentasi yang ada di protokol buffer, setiap atribut itu harus diberikan angka yang unik satu sama lain. Angkanya itu angka perurutan integer aja sih, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan tidak harus urut, tetapi harus konsisten. Maksudnya konsisten di sini ini untuk menjaga versi ya. Jadi misalnya nih sekarang request by output ini hanya memiliki satu buah atribut output rec ID. Output rec ID ini tipenya apa ya? Kalau tidak salah rec ID itu tipenya integer 64. Integer 64 itu nanti kalau dikonversi itu akan menjadi long, long itu berarti ya versi integer yang lebih panjang. Nah, tetapi kadang-kadang seperti yang telah kita ketahui kemarin, primitif tipe data primitif itu tidak nullable, tidak bisa mendukung null. Jadi harus ada nilainya. Setiap atribut yang memiliki tipe data primitif itu punya default value. Jadi kalau tidak terisi, dia akan punya nilai default. Integer 64 atau long ini akan memiliki default value 0 seperti numerik 0. Nah, supaya dia mendukung 0, maka kita gunakan tipe data yang disediakan oleh Google Protobuf
value. Ingat ya, untuk menggunakan ini Google Protobuf value, kita harus mengimportnya terlebih dahulu di sini. Dia berada di struct import Google /protobuf/struct.proto. Nah, dia ada di situ. Nah, kemudian setelah itu maka kita bisa gunakan request by output ini, kita jadikan parameter di sini. Nah, untuk menggunakannya maka kita harus menggunakan full path-nya. Full path-nya itu including package-nya. Jadi lengkapnya, pertama kita masukkan dulu package-nya, BPS Backoffice Protobuf, yang package ya, bukan Java package, tapi package saja. Yang di sini. Kemudian dot wrapper kelasnya. Wrapper kelasnya itu sub output dot request by output. Nah, sekarang tanda merahnya sudah hilang karena path-nya sudah terimport. Tandanya lagi kalau kita inspeksi, dia bisa ditemukan. Inspeksi itu dengan cara menekan kontrol di keyboard, kemudian sorot dan klik, maka dia akan menuju pesan yang dimaksud. Nah, setelah itu kita selesai nih, kita mendefinisikan parameternya. Selanjutnya kita definisikan responsnya. Nah, respons dari suatu service di sini kita desain supaya responsnya itu bisa juga mengcover error gitu. Jadi responsnya itu semacam error or value gitu. Kalau ada error yang ditampilkan, kalau tidak ada error maka value yang ditampilkan. Value-nya di sini karena by output, query-nya itu by output, maka responsnya itu berupa records, multi record. Jadi lebih dari satu baris data. Nah, itu mungkin kita sebut saja di sini berupa array. Jadi responsnya itu akan berupa error atau array. Nah, kita buat penampungnya di sini. Misalnya kita bikin dulu nih message apa ya namanya ya, ini aja deh, sub output, ada s nya ya, kita tambahin s karena array tadi, response. Nah, karena tadi seperti yang saya katakan, kita buat respon di sini mendukung error. Jika ada error, dia bisa masuk juga gitu. Maka kita gunakan one off. Kalau kemarin kita pelajari di protokol buffer ada namanya one off. Nah, one off ini adalah salah satu keyword di protokol buffer yang memungkinkan atribut-atribut di dalamnya bisa berisi salah satu di antaranya. Jadi kita misalnya nih ya, one off kita bikin namanya kind atau type, boleh deh, type, one off type. Nama ini terserah, tapi harus ada, tapi bisa terserah namanya apa aja. Nah, kita bikin pertama error dulu. Error itu akan, karena dia bersifat opsional dan nullable, kita gunakan Google Protobuf value. Error sama dengan 1. Ingat ya, ini nomor urut ini harus ada karena dia untuk mendukung versioning sebenarnya begitu. Nanti penjelasan lebih lanjut mungkin akan dicerahkan secara lebih detail, tapi intinya dia harus punya nomor urut yang tidak boleh sama untuk masing-masing message. Kemudian tadi error atau array.
Nah, array itu sebenarnya kalau di protokol buffer itu dilambangkan dengan repeated dari tipe datanya. Tipe datanya apa? Tipe datanya adalah sub output, sama dengan kita sebut namanya batch saja, batch sama dengan 1, sama dengan 2. Nah, di sini tidak bisa. Jadi di dalam one of ini tidak bisa memiliki repeated. Jadi dia harus memiliki satu buah pesan saja. Maka kita harus bikin wrapper untuk repeated ini. Kita bikin pesan baru yang akan menjadikan repeated sebagai children-nya. Misalnya kita bikin sub output, ada s-nya, karena di sini kita maksudkan untuk menampung repeated. Ini kita kasih 1. Ini kita biarkan error dulu. Kenapa? Karena sub output ini belum ada. Nah, kemudian di sini kita ganti repeated sub output ini dengan wrappernya, yaitu sub outputs. Nah, sebenarnya kalau di ini ya, di dalam protobuf kalau masih satu file, dia tidak harus menuliskan path-nya secara lengkap-lengkap. Tapi kalau sudah berbeda file, kita harus menuliskannya. Tapi sebaiknya sih lebih amannya kita tuliskannya secara lengkap. Yaitu ini kenapa begitu? Karena untuk mengantisipasi ketika nanti ternyata kita mau meredesign file protonya. Jadi kita mau kita pisahkan filenya, gitu kita tidak perlu menyesuaikan lagi. C sub output sub outputs. Nah, tandanya kalau kita tekan klik kemudian kita tekan sub outputs, dia mengarah ke pesan yang bersangkutan. Nah, sementara di sini ini kita ganti dengan records. Records bertipe sub output. Nah, sub output ini dia merepresentasikan baris tabel di database. Jadi satu baris saja. Satu baris dari tabel sub output. Nah, kita akan buat message-nya sub output. Nah, ini sama kalau kita klik, kontrol klik akan mengarah ke sini. Dan ini sebaiknya juga dibuat full path-nya secara utuh untuk mengantisipasi terjadinya restrukturisasi file. Gitu. Kalau kita pindahkan filenya, dia tetap bisa jalan. Nah, sudah begitu, kita kemudian baru definisikan apa sih sub output itu. Sub output itu adalah representasi dari database. Maka di sini kita harus mengacu kepada ERD. Nah, jadi di ERD itu ada intinya ada kode sub output sama sub output. Nah, kita bikin dulu satu-satu. Oke, kita sebut saja kode sub output sebagai kode ya supaya gampang. Dan ini biasanya bertipe string. Tapi seperti yang kita sampaikan kemarin, atau kita beberapa kali juga ulangi, bahwasanya primitif tipe data itu tidak bersifat nullable. Jadi kita harus ganti itu dengan Google Protobuf value supaya dia lebih adaptif. Nah, singkatnya, karena field serta tipe data yang ada di sub output ini mirip dengan yang ada di output, maka kita copy saja dari output. Misalnya begitu, kita copy aja dari output, kita pindahkan ke sub output. Nah, ada sedikit penjelasan tambahan ini di sini. Ada sedikit penjelasan tambahan
Jadi di dalam masing-masing tabel atau hampir semua tabel nantinya itu akan ada beberapa field yang wajib, yang bersifat mandatori, yaitu pertama adalah rec ID. Rec ID ini nantinya itu akan menjadi primary key untuk hampir semua tabel, mungkin hampir semua tabel di dalam database. Dan nanti foreign key pada tabel-tabel lain nanti akan merujuk kepada rec ID. Jadi bukan kepada kodenya, tapi kepada rec ID-nya. Kenapa? Karena rec ID ini kita fungsikan sebagai primary key tunggal. Jadi instead of kita menggunakan composite primary key yang terdiri dari banyak field, maka kita gunakan primary key tunggal, yaitu rec ID. Selain rec ID, nanti ada lagi rec version, kemudian created by, created date, modified by, dan modified date. Nah, keenam field ini bersifat mandatori untuk semua tabel. Maka pada protokol buffer kita bikin itu sebagai, kita wrap itu ke dalam satu message baru gitu. Jadi namanya record ini kita namakan rec info ini kalau kita inspect dia akan berisi 6 buah field tadi: rec ID, rec version, created date, created by, modified date, dan modified by. Jadi nanti hampir pada setiap message yang merepresentasikan database record atau database table, dia harus mempunyai satu atribut rec info bertipe record. Selebihnya adalah representasi dari field yang lain. Kode merepresentasikan kode sub output, nama merepresentasikan sub output. Kemudian ini kode kegiatan kita ganti dengan kode output. Nah, kode output di sini nanti dia merepresentasikan dari sini, dari ID output. Seharusnya ini bukan kode ya, tapi rec ID output. Ini kita akan ganti saja dengan rec ID output. Rec ID output. Kemudian ada ID PPK di sini. Saya tuliskan aja nih PPK. Saya belum tahu ini apakah ini akan merujuk kepada record ID PPK-nya atau kepada NIP-nya PPK. Nah, ini nanti kita akan bahas lagi ketika sudah terjadi kesepakatan. Kemudian ada start dan end. Ini merepresentasikan, sebenarnya mungkin merepresentasikan tahun ya, cuman mungkin juga merepresentasikan masa berlakunya, karena kalau mungkin end date-nya dianggap sudah lewat, maka dia sudah tidak berlaku lagi. Mungkin itu bisa menjadi alternatif dari aktif. Jadi kalau end date-nya ini sudah lewat, maka otomatis dia inaktif gitu. Dan start dan end ini kita set tipe datanya dengan timestamp. Timestamp ini adalah representasi protokol buffer untuk date time. Jadi isinya sebenarnya cuma seconds ya, seconds dan nanos. Jadi ini nanos ini untuk lebih akuratnya lagi, tapi mostly kita gunakan yang seconds saja. Seconds ini adalah representasi dari jumlah seconds sejak epoch. Epoch itu berarti 1 Januari 1970 kalau tidak salah. Jam 00.00. Ya, betul. Ini ada di sini. Itu jadi epoch. Dan ini umumnya general ya, hampir semua bahasa pemrograman itu merujuk kepada epoch kalau kita membicarakan timestamp. Udah itu aja. Kemudian setelah kita selesai, maka kita tinggal set di sini.
adalah outer kelasnya atau wrapper kelasnya. Kemudian kita jadikan sub output response ini sebagai responsnya. Nah, jadi seperti ini, sudah tidak ada merah lagi. Kemudian kita bisa coba kontrol klik untuk menuju ke pesan yang bersangkutan. Nah, kurang lebih membuat protokol buffer itu seperti itu, jadi mudah, tapi perlu koordinasi antar tim agar terjadi kesepakatan apa kontrak-kontrak yang harus disediakan. Di sini kita membuat ini dari perspektif kita sebagai programmer back office, tanpa kita membicarakannya dulu terhadap dengan tim lain, tapi tidak mengapa. Nanti ketika ada service-service yang kira-kira belum tersedia dan dibutuhkan oleh tim yang lain, maka kita bisa tambahkan. Dan kontrak ini bersifat global, bisa digunakan oleh siapa saja dan dengan bahasa hampir semua bahasa mayor ada. Jadi sampai seperti inilah kira-kira satu contoh cukup untuk bahan kita membuat sebuah service. Nanti service-service yang lain silahkan ditambahkan sesuai kebutuhan, dan sebaiknya untuk beberapa tipe data atau message yang seragam kita buat menjadi satu tipe data yang lebih global, sehingga tidak terjadi redundansi tipe data yang mirip, kurang lebih semacam itu. Oke, cukup untuk implementasi service dengan menggunakan protokol buffer. Selanjutnya nanti pembahasan berikutnya adalah membuat implementasi dari service yang telah kita definisikan ini.